dazu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas produk kreatif dan kewirausahaan terkait usaha mikro kecil menengah, dan hasil observasi akan dilampirkan di bagian akhir. Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu anggota dari kelompok 1 tugas PKK. Pertama, Najwa Nurtasya, kedua, Kumala Dewi Rahmawati, ketiga, Halimatus Sa'diyah, keempat, Siti Zainab, dan kelima, Nur Ain. Materi pertama kita akan membahas tentang UMKM, yaitu pengertian UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, terdiri dari mikro, kecil, dan menengah. Kriteria UMKM yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Penjelasan kriteria UMKM. Usaha mikro, usaha produktif dengan aset kurang dari 50 juta rupiah dengan omset maksimal 300 juta rupiah. Usaha kecil, usaha produktif dengan aset bernilai 50 sampai 500 juta rupiah dan omset 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah, usaha produktif dengan aset 500 juta hingga 10 miliar rupiah dan omset 2,5 sampai 50 miliar rupiah. Ciri-ciri UMKM. Pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Keempat, sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni, tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Keenam, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan UMKM. Kelebihan UMKM yang pertama ialah cepat berinovasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kesempatan untuk membuat ide-ide baru dan unik. Berbeda dengan sistem operasional bisnis yang besar, UMKM lebih mudah membuat banyak inovasi yang kreatif. Kelebihan UMKM yang kedua ialah fokus pada satu bidang. Keunggulan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya adalah lebih fokus ke bidang yang digeluti, sehingga bisa memunculkan inovasi baru dari bidang tersebut dengan fokus dan bersungguh-sungguh. Kelebihan UMKM yang ketiga ialah mudah dimulai. Alasan utama banyak orang yang tidak memulai usaha adalah karena kurangnya kemauan dan modal. Padahal dengan modal seadanya, UMKM tetap bisa dimulai. Karena itu, siapapun bisa memiliki usaha meskipun modal awalnya tidak terlalu besar. Kekurangan UMKM yang pertama, anggaran operasional terbatas.
Ciri khas usaha mikro, kecil dan menengah dapat dimulai walau dengan modal yang kecil. Hal ini berpengaruh dengan pengeluaran biaya operasional karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil. Untuk itu, jika pelaku usaha tidak bisa mengelola dananya, maka pelaku usaha bisa gagal dalam mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, tenaga ahli minim. Untuk menjalankan bisnis secara profesional dibutuhkan tenaga ahli yang memadai. Namun, karena keterbatasan dana, UMKM biasanya tidak memiliki poin ini. Dampaknya, hasil produksi tidak bisa optimal dan bisnis sulit berkembang. Ketiga, kapasitas produksi sedikit. Selain itu, kapasitas produksi UMKM biasanya tidak sebanyak usaha besar karena UMKM tidak memiliki banyak tenaga kerja. Hal ini membuat pelaku bisnis tidak banyak mengambil seluruh order dengan skala yang besar. Dari berikutnya, jenis-jenis UMKM. Yang pertama, usaha kuliner berupa kafe, tempat makan, dan restoran. Yang kedua, usaha furnitur berupa mebel dan peralatan rumah. Yang ketiga, usaha pertanian atau peternakan berupa penjualan bibit dan ternak. Yang keempat, usaha elektronik berupa barang elektronik. Yang kelima, usaha fashion berupa pakaian dan aksesoris. Yang keenam, usaha bidang jasa berupa jasa pengetikan, servis, dan lain-lain. Setelah membahas garis besar UMKM, kita membahas hasil observasi. UMKM bidang peternakan. Dalam hal ini, kami mengambil bidang peternakan sapi Tamban Makmur. Kelompok Tamban Makmur adalah kumpulan peternak sapi yang terdiri atas beberapa anggota digempangkan secara masing-masing atau terpisah, namun masih dalam satu kelompok bersama yang mendapatkan keuntungan bersama. Narasumber adalah Bapak Sumitro, salah satu anggota Tamban Makmur yang telah mengembangkan usahanya selama 17 tahun. Ini mendapatkan bantuan awal pemerintah berupa sapi Bali seharga Rp3.250.000 per ekor. Bantuan pun berubah menjadi sapi limusin seharga Rp10 juta per ekor. Pengembalian modal dalam kurun waktu 5 tahun, sapi Bali dengan harga Rp3.500.000 per ekor, sapi limusin dengan harga Rp11.500.000 per ekor. Suksesnya peternakan: 1. Perawatan sapi berupa pakan rumput segar, pemberian vitamin pertumbuhan, pemberian vaksin. 2. Kebersihan kandang. Kebersihan ini harus diperhatikan dengan pembersihan air mengalir setiap hari atau 3 kali seminggu, serta penyemprotan disinfektan atau medisep, neosep, antisep. 3. Pemeriksaan kesehatan untuk memastikan sapi tidak stres dan selalu sehat. Memperhatikan perbedaan sapi sehat dan sakit. Sapi sakit. Yang pertama, nafsu makan minum menurun. Yang kedua, lendir tidak normal di mata. Yang ketiga, demam, frekuensi napas dan nadi tidak normal. Yang keempat, telinga dan kulit kotor, bulu merenggang dan tidak elastis. 5. Lesu dan sulit berdiri atau berjalan. Dan yang keenam, fases, diare atau keras. Yang ketujuh, hidung dan mulut kering. Yang kedelapan,
gelisah dan terpisah dari kelompok. Dan yang kesembilan, mata sayu, cekung, cenderung mengantuk, kadang terdapat cacing di mata. Selanjutnya, ciri sapi sehat. Nafsu makan baik, minum teratur, cenderung rakus. Yang kedua, mata jernih dan tidak terdapat cacing atau masalah kornea. Hidung lembab, fisis atau diari normal, kulit atau rambut mengkilap, aktif dan tanggap terhadap sekitar, dapat istirahat dengan tenang, gerak tubuh normal, tidak sempoyongan atau pincang, denyut nadi, napas, dan suhu tubuh normal. Selain ciri-ciri tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hewan ternak sapi. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan harian untuk memastikan sapi tidak stres. Yang kedua, menjaga kebersihan kandang dan peralatan. Yang ketiga, karantina sapi baru dan isolasi sapi yang sakit. Yang keempat, penerapan program kesehatan secara berkala. Yang kelima, pemberian vitamin B kompleks selama 3-4 bulan. Yang keenam, pemberian vitamin pertumbuhan setiap 6 bulan sekali. Yang ketujuh, pemberian obat cacing di usia 7 hari dan diberikan secara berkala 2-3 bulan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian. Dalam sebuah usaha tentunya ada keuntungan dan juga kerugian yang diperoleh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai keuntungan dan kerugian hasil peternakan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai keuntungan. Keuntungan dari usaha peternakan tamban makmur salah satunya diperoleh dari hasil anakan perkembangbiakan sapi dewasa. Salah satu keuntungan dari peternakan sapi adalah menghasilkan 2 anakan sekaligus yang bisa menambah keuntungan usaha. Namun, hal ini juga tidak selalu berjalan mulus, karena perkembangan tergantung pada ciri-ciri birahi sapi. Biasanya perkembangbiakan berselang 2-5 bulan hingga 2-4 tahun lamanya. Keuntungan yang kedua diperoleh dari hasil penjualan kotoran sapi. Keuntungan kedua diperoleh dari hasil penjualan kotoran sapi yang dapat digunakan sebagai kompos. Harga dipatok mulai 2.000 hingga 25.000 per kantong. Pendapatan per bulan bisa dilihat dalam daftar tabel. Satu kantong plastik kecil dipatok dengan harga Rp2.000, satu kantong plastik sedang dipatok dengan harga Rp5.000, satu kantong plastik besar hitam dipatok dengan harga Rp15.000, dan satu karung dipatok dengan harga Rp25.000. Sehingga keuntungan per bulan yang diperoleh bernilai Rp610.000. Keuntungan yang ketiga sekaligus yang paling utama diperoleh dari hasil keuntungan bersih penjualan sapi dewasa. Keuntungan yang paling pasti diperoleh dari hasil penjualan sapi. Narasumber kami menjelaskan hasil penjualan sapi terhitung di tahun 2021 sebelum hingga sesudah Idul Adha. Hasil penjualan keseluruhan terhitung 10 ekor dengan harga awal dipatok Rp12.600.000 dan terjadi negosiasi. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel. 7 ekor sapi dijual dengan harga Rp12.510.000, 2 ekor sapi dijual dengan harga Rp11.250.000, dan 1 ekor sapi dijual dengan harga Rp10.500.000. Keuntungan pun diperoleh dengan mengurangkan harga modal awal dan diperoleh keuntungan bersih seharga Rp20.500.000 untuk penjualan 10 ekor sapi.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerugian. Kerugian yang diperoleh dari kelompok tambahan makmur bisa dibilang sedikit. Hanya ada 2 kasus yang menyebabkan kerugian besar, yaitu di tahun 2009 dan di tahun 2015. Jumlah ini pun diperoleh dari sapi yang sakit dan mati. Secara lengkap, kerugian bisa dilihat dalam bentuk tabel. Tahun kerugian di tahun 2009 terdapat 4 ekor sapi Bali yang mati dan kerugian mencapai 14 juta rupiah. Di tahun 2015 terdapat 2 ekor sapi limusin yang mati dan kerugian mencapai 20 juta rupiah. Total kerugian yang didapat dari 2 kasus tersebut mencapai 34 juta rupiah. Usaha ini pun setelahnya berjalan dengan lancar karena dari pengalaman yang telah didapat, peternak pun semakin memerhatikan kesehatan dan kualitas ternak. Omzet perolehan hasil usaha. Kita sering mendengar kata omzet, namun apakah pengertian dari omzet itu? Omzet merupakan jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Ini pun dipatok dari seberapa cepat pengusaha tersebut mengumpulkan uang dari penjualannya. Namun, hasil omzet belum dikurangi dengan harga modal atau pokok barang. Singkatnya, omzet bisa dibilang sebagai pendapatan kotor dari hasil penjualan. Rumus menentukan omzet adalah jumlah produk dikali harga jual. Namun, apabila jumlah produk yang dijual melebihi 1, maka untuk menentukan omzet adalah jumlah produk A dikali harga jual ditambah jumlah produk B dikali harga jual dan seterusnya. Dalam usaha peternakan ini, omzet terhitung dalam kurun waktu per tahun. Narasumber pun membulatkan harga jual sapi limusin dewasa, anakan, dan penjualan kotoran sapi. Jumlah penjualan sapi dalam kurun waktu per tahun mencapai 15 ekor. Dengan 14 ekor sapi limusin dewasa, berharga satuan 12 juta rupiah dan jumlah harga 168 juta rupiah, serta 1 ekor sapi anakan dipatok dengan harga 6 juta rupiah. Selain itu, harga penjualan kotoran sapi mencapai 360 karung dalam 1 tahun dengan harga satuan Rp25.000 dan jumlah harga mencapai Rp900.000, sehingga omzet yang didapat per tahun sejumlah Rp174.900.000. Kesimpulan. Tidak mudah untuk memulai usaha, namun dengan adanya tekad dan kerja keras, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kontribusi para SDM dengan pendidikan tinggi sangat diperlukan dalam usaha ini agar dapat membantu kemajuan perekonomian. SDM dengan kualitas tinggi memiliki kelebihan di antaranya adanya skill yang mereka miliki sehingga mampu berinovasi pada pengembangan usaha, kerja keras dan tekad yang kuat dalam pengembangan usaha mereka. Kemudian, kemampuan mereka dalam jejaring sosial media akan memperluas pasaran produk. Dan yang terakhir, hal ini berpengaruh pada suksesnya sebuah usaha yang mereka jalankan. Demikian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami bawakan dapat dipahami dengan baik dan juga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada guru pengajar atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk mengerjakan tugas ini. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.